Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Mansur dengan NIM K1A1222120. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih dendrostrial fauna itu sendiri, mengenai klasifikasi, morfologi, cara hidup, hingga manfaatnya bagi tubuh manusia. Selanjutnya itu ada morfologi dari Dendrostrial frons, di mana morfologi Dendrostrial frons itu sendiri biasanya itu cangkangnya berukuran mulai dari kecil sampai dengan sedang. Terus kedua katupnya juga biasa berbentuk cembung, biasa yang kiri lebih cembung daripada yang kanan, dan umumnya juga itu ada yang cangkangnya itu berlipat ganda. Untuk bentuk dari cangkangnya atau margin dari cangkangnya itu biasanya zigzag di beberapa bagian, dan pada bagian permukaannya itu biasanya tidak memiliki pustula, biasanya dia tuh permukaannya itu agak halus. Kemudian bagian luar itu seringkali berwarna putih, tetapi biasanya juga tuh ada berwarna ungu atau berwarna biru. Terus di bagian dalam dari Dendrostrial frons juga itu biasanya berwarna putih, tapi warnanya itu kadang bervariasi, ada mulai dari hijau terang sampai dengan hijau tua. Selanjutnya ada klasifikasi dari Dendrostrial frons, di mana Dendrostrial frons ini merupakan filum moluska kelas bivalvi. Untuk ordonya itu Odostroidea, termasuk dalam famili Astroidea juga. Untuk genusnya Astroidea dan spesiesnya yaitu Dendrostrial frons. Cara hidup dari Dendrostrial frons itu sendiri, biasa kerang ini itu akan menempel pada substrat yang lebih keras atau bertahan hidup. Mereka juga dapat bergerak atau hidup di dalam pasir atau masuk ke dalam pasir di dasar perairan. Untuk cara berkembang biaknya, biasanya tiran ini akan melepaskan sel telur atau sperma mereka ke dalam air. Umumnya itu mereka akan cari pada daerah air itu yang dengan suhu yang hangat. Itu biasanya itu terjadi pada pertengahan musim panas saat air di laut itu hangat, sehingga disitulah akan terjadinya proses reproduksi. Selanjutnya untuk penyebaran di laut, ternyata Dendrostrial frons ini sendiri banyak ditemukan di sepanjang pantai Atlantik Amerika Utara. Untuk hal tersebut bisa kita lihat pada gambar di samping, dimana itu pada daerah Amerika USA, khususnya pada di sekitar daerah Panama, daerah Guatemala, daerah Meksiko. Ternyata di situ sangat banyak penyebaran dari Dendrostrial frons itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara menangkap atau mengambil laut? Jadi untuk mengambil Dendrostrial frons atau kerang ini biasa menggunakan kapal keruk pemancingan, atau biasa kita kenal dengan kapal keruk tiram atau kapal keruk kerang. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Jadi cara mengambilnya itu dimana kapal keruk ini akan ditarik sepanjang dasar laut dengan perahu nelayan untuk mengambil atau mengumpulkan spesies-spesies yang berada di dasar laut, salah satu seperti tiram dan kerang tersebut. Dan kemudian setelah kapal tersebut telah mengambil spesies-spesies yang berada di dasar laut, kapal keruk tersebut kemudian ditarik ke atas perahu dan dikosongkan. Untuk memelihara dan membudidaya dari Dendrostrial frons itu sendiri, di mana pada saat kondisi mereka masih berbentuk sel telur, mereka dikembangbiakan dulu di darat, di mana akan disimpan di tempat-tempat penangkaran untuk tiran itu sendiri. Apabila mereka sudah bisa untuk menempel pada substrat yang lebih keras, mereka akan bisa dilepaskan ke laut untuk mereka akan bereproduksi lagi di laut tersebut. Jadi manfaat Dendrostrial frons ini bagi manusia yang secara umum itu dimana bisa bermanfaat sebagai filter feeder. Dimana apa sih fungsi dari filter feeder itu? Dimana filter feeder ini bisa menghilangkan plankton atau partikel organik di dalam kolam air. Ternyata juga tiram ini bisa mengkonsumsi atau menghilangkan senyawa yang mengandung nitrogen, salah satu seperti ada plankton, ada bakteri dan bahan organik yang terkandung dalam air. Dendrostrial frons ternyata memiliki kandungan unsur yang penting, seperti itu adanya omega 3. Jadi apa sih omega 3 itu? Jadi omega 3 merupakan lemak esensial atau lemak tak jenuh, dimana ini ternyata bagus buat tubuh kita untuk menghindari dari rasa pusing, rasa mual, dan bisa juga menghilangkan kolesterol atau menurunkan kolesterol. Di samping itu juga ternyata omega 3 juga ini dapat memberikan kesehatan untuk otak kita, di mana dapat menjaga perkembangan fungsi otak, dapat menjaga juga perkembangan dari fungsi saraf.
Dendrosterophorus itu sendiri ternyata memiliki kandungan vitamin dan mineral. Salah satu kandungan vitamin terkandung yaitu seperti adanya vitamin B12. Seperti kita ketahui bahwa vitamin B12 ini bagus untuk pembentukan sel darah merah, bagus untuk pembentukan kinerja dari fungsi otak. Selanjutnya itu untuk sumber B12 ini ternyata merupakan berbasis makanan alami yang baik untuk tubuh manusia. Vitamin B12 yang terkandung juga dalam tiram ini ternyata memiliki kandungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging-daging lain seperti daging sapi, daging ayam, dan daging babi.